Duh, haus banget nih. Beli minum dulu aja kali ya? Eh, antrinya banyak ya, lumayan. Ah, nggak apa-apa deh. Kak, maaf kita lagi ngantri, boleh tunggu juga ya? Tapi aku lagi buru-buru. Kita semua juga ada keperluan. Haus banget nih, nggak apa-apa, satu orang aja deh. Ya semua orang juga buru-buru di sini. Ya, nggak apa-apa ya, satu orang aja. Kak, maaf boleh ngantri lagi nggak? Soalnya kita jual dari tadi nunggu lama. Udah, terserah. Lama banget sih milihnya. Maaf Kak, saya aja masih milih. Ya, tapi kok lama banget sih milih doang? Ya, Kak, sabar dulu dong Kak, teman saya baru milih juga. Aku nggak punya banyak waktu ya buat milih orang lewat. Ya udah kalau misalnya nggak mau, cari tempat lain aja sana. Sih orang-orang nyebelin banget. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali di Kuantum. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan daripada apa yang sudah kita lakukan. Berkaitan dengan tema yang kita angkat pada saat ini adalah tentang kesabaran. Sabar ini memang sebuah amalan yang belajarnya juga kita tidak bisa belajar secara tekstual saja. Dan pengamalannya itu harus diamalkan setiap saat. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya setidaknya ada dua kunci bagi setiap hamba, setiap orang mukmin agar dia mendapatkan kebaikan daripada setiap takdir yang sudah Allah tetapkan. Rasulullah SAW menyampaikan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Rasulullah SAW merasa kagum dengan segala urusan orang-orang mukmin. Dan hal tersebut tidak diberikan kecuali kepada orang mukmin. Yaitu yang pertama, idza asabathu syarra, ketika orang mukmin ini mendapatkan keburukan, kemudian dia bersikap dengan penuh kesabaran, maka hal tersebut akan menjadi kebaikan, menjadi nilai tambah bagi dirinya. Kemudian yang kedua, ketika seorang mukmin ini ditimpa dengan kebaikan, mendapatkan anugerah, kemudian dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Jadi kuncinya itu yang pertama, kalau kita balik ya, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar, maka orang mukmin ini akan mendapatkan kebaikan dari setiap takdir yang Allah tetapkan baginya. Nah, lantas pertanyaannya, apakah kebaikan bagi seorang hamba, takdir yang baik bagi seorang hamba, apakah itu terbatas? Juga keburukan bagi seorang hamba, apakah itu terbatas? Misalkan hari ini saja keburukan itu. Jawabannya tidak. Selagi manusia itu ada akal sehat, selagi manusia itu hidup, maka kebaikan dan keburukan ini itu akan senantiasa ada pada setiap hamba itu. Karena itu sikap untuk bersyukur dan bersabar keduanya tidak ada batasan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 164 bahwasanya innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu sangat suka, sangat cinta dengan hamba-hamba Allah yang pandai bersabar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kondisinya, sabar itu bisa dikategorikan kepada tiga. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ketika kita sholat, maka butuh kesabaran.
Ketika kita menuntut ilmu, maka butuh kesabaran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka butuh kesabaran. Karena biasanya saat ini kesabaran itu sangat sulit. Ya, baru satu halaman baca Quran, ini HP sudah manggil-manggil nih, pengen lihat medsos. Itu diantara kesabaran di dalam ketaatan. Kemudian sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Banyak sekali. Kita tahu di handphone kita itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita akses. Apakah yang membuat kita senang, bahagia, ataupun yang lainnya. Itu dapat kita akses, tetapi kita sabar. Dan itu ada pahala di sana. Juga sabar ketika kita menjalani musibah. Dan ini yang paling banyak orang ketahui. Ketika ada musibah, sabar. Ketika mendapatkan keburukan, sabar. Mendapatkan kemadaratan, sabar. Dianjurkan untuk sabar. Tetapi ketika orang tersebut menjalankan ketaatan kepada Allah, ternyata di sana ada kesabaran. Dan kesabaran ini bisa muncul apabila orang tersebut itu memiliki keimanan yang baik, memiliki ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita harus meminta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu dua kalimat, dua keadaan yang digabungkan menjadi satu dengan waw ataf. Yang salah satu keutamanya adalah lil jam'i, untuk mengumpulkan, berarti sabar itu bisa kita dapatkan apabila kita memiliki ketaatan kepada Allah yang baik. Dengan cara sholat yang baik, sabar pun akan terpupuk di sana. Pemirsa yang budiman, lantas apa sih keutamaan daripada sabar? Sabar ini luar biasa. Allah menyampaikan bahwasanya pahala bagi orang-orang yang bersabar ini tidak ada batasnya. Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Orang-orang bersabar itu akan mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan. Artinya dia ketika dia bersabar akan mendapatkan kebaikan. Karena itu sabar itu jangan sampai luluh dari diri kita. Kita harus memupuk kesabaran ini. Karena belajar sabar itu tidak sekali saja. Sabar itu ilmunya juga tidak terbatas kepada tekstual. Harus kita implementasikan, harus kita latih. Karena sabar bukan saja untuk hari ini, bukan saja untuk hari esok, tetapi untuk selamanya. Selama kita selama kita hidup, maka di sana harus ada sabar. Selama kita beriman kepada Allah, maka di sana harus kita sabar. Ada kesabaran di sana. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan bersabar. Karena dengan bersyukur dan bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari segala takdir yang Allah tetapkan. Dan kita pun akan mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.